Ya, oh kan ketawa dia. Sama si Anissa yang temennya tuh tiba-tiba merasa nyaman dan pengen memiliki ya kan. Aku dia si Adi itu nyindir itu. Orang itu dia lagi curhat tentang diri dia sendiri loh, nyindir siapa ya, kebetulan relate sama Ardi juga ya kan. Mungkin saja. Nyampe Ciputat gue. Ciputat. Ngobrol, ngobrol. Oi. Tuh ada yang minta naik, Ardi, siapa? Sabar. Muhammad Sandi. Sandi Sleman. Bukan, langsung gua blokir kalau dia masuk. Barangan lu. Mbak, itu Mbak, kemarin ya, Cak, kemarin atau ada yang minta naik itu, Ardi ada yang minta naik. Gak ada. Ada, si Sandi minta naik kemarin, si Sandi. Ini si Suherman. Ada Ustadz Miftah tuh. Ustaz. Ustaz ya. Naik Ustaz. Naikin Ustaz kalian. Naik Ustaz. Wah si Miftah, naikin. Apa sih lo? Selamat siang. Ngapain kau ngapain tuh aku diskusi sama orang gila kayak kau? Malu kalian, kebenaran itu akan saya tunjukkan. Saya pasti tunjukkan kebenaran. Silakan. Kebenaran apa yang kau mau tunjukkan? Kau aja. Gila-gila. Saya boleh nanya. Kamu yang tunjukkan kebenaran, berani? Oke, pertanyaan saya. Yang dimaksud dengan sibgoh Allah itu apa? Ayo, kamu kan ngaku-ngaku anak pesantren nih, jawab. 1 jam kemudian. Silakan Ustaz. Ayo jawab. Ustaz Miftah. Kenapa? Apa si Ardi? Ngaku-ngaku pesantren, biar si Ardi yang jawab. Ada yang bertanya atau nggak kedengeran? Soalnya sama Tuhan yang nggak jelas pertanyaannya. Iya. Yang saya tanyakan, yang dimaksud dengan sibgo Allah itu apa? Yang dimaksud dengan sibgo Allah itu apa? Udah jelas suara saya, silakan. Kirain berfirman dalam hati. Jelas suara saya kok. Jelas suara saya. Assalamualaikum Bang. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz Dio, silakan kamu Ustaz. Tidak ada yang mau jawab, lempar. Gak kedengeran soalnya. Itu suara apa? Tadi kamu Rosita sudah berkatakan apa? Ada pertanyaan saya ulangi. Tenang. Saya ulangi. Yang dimaksud dengan sibgo Allah itu apa? Agama dinullah. 1 jam kemudian. Lah itu dijawab itu. Gimana? Apa jawabannya? Mudah tertawa jawab agamanya. Gimana sih? Tadi kan udah dijawab tadi. Enggak dengar. Apa jawabannya? Tidak ada dijawab. Dinullah. Apa itu? Jawab. Dinullah. Aduh, tulis ya. Dinullah. Jawab apa itu? Itu tertulis di mana? Tertulis dalam model ketawa. Ini yang bawa gimana orang? Bahasa kamu orang yang kayak gini. Izin kencing dulu ya. Gini amat. Gila. Inilah kan. Kenapa begini manusia yang saya hadapi? Ngapain aku diskusi kau sama orang gila kau? Kita sementara menjawab kau ketawa. Kau nggak jelas kau. Makanya aku tuh nanya kalau kau malah. Aku tuh. Apa jawabanmu? Kalau kau nanya itu. Orang gila kok diladeni kayak gini. Satu pun pertanyaan saya tidak ada kau jawab. Dinullah, astagfirullah, telinganya. Apakah itu? Yuk dong.
Malu ya? Malu malah main. Udah malu. Udah dijawab Dinullah, Bangor. Astagfirullahalazim. Udah berapa kali Ustadz gua jawab? Mas Solang. Jawabannya saya langsung cek. Jawabannya jangan di mute biar saya klarifikasi. Apa tadi jawabannya? Jawab binullah. Bener enggak? Iya betul. Oh jangan di mute. Apa arti binullah? Agama Allah. Hah? Yang kayak gini lawan saya. Panggil dong yang lebih pintar. Maka saya gak mau orang mulut anda tadi begitu indahnya. Kayak kayak Aduh. makanannya ini dia. Saya baik-baik nanya loh. Pak, itu kan di situ bukan cuma artinya doang, ada yang namanya menurut sifat, ada menurut logo, ada menurut makna. Ini ngapain kalau dijelaskan sama orang yang ngerti? Dibilangin Kamu secara bahas singkat memang agama kawin Allah. Cak. Ngerti. Makanya saya tidak Kamu tidak kan- mau dikatakan ibu Kamu saya salah nanya. satu kesialan. Nggak ada Jangan asal hubungannya jawab. artinya. Jawab. Kasih Iya. aja pulang itu orang. Ada kau Kamu- diturunkan saya. Memang yang tak berilmu semua buka komal. Mau menurut apa? Parah, Menurut bahasa, parah. menurut istilah, menurut makna. Panjang itu kajiannya. Cuman kalau dikasih penjelasan secara singkat kan nggak mau kok. Orang gila itu. Ngapain dilayani itu orang gila? Gak jelas. Nih, izin Ustadz Bang Dio. Apa si Ardi katanya mau tanya, ada yang mau ditanyain sama Ustadz atau Bang Dio? Silakan, Ardi, mau nanya apa? Nggak ada. Lah, lu kemarin bilang kapan sekomal sama Bang Dio? Ada yang mau gue tanyain sama beliau katanya. Tuh Bang Dio nya udah di atas. Lupa soalnya pertanyaannya apa kemarin. Bentar, nanti ku ingat-ingat lagi lah. Ya, teman-teman Kristen yang mau diskusi silakan naik yuk. Yang punya akal ya, yang pinteran sedikit aja, sedikit. Oke, pasien selanjutnya silakan. Mana nih pasien lanjutan? Ketawa-ketawa sendiri. Teman-teman. Ada suara. Lanjut kamu. Ada Ustadz. Afwan, tafadhal. Kirain suaraku nggak kedengeran, takutnya suaranya ini. Soalnya dia nggak denger dari tadi aku jawab. Kalau tadi emang dia tungki bang, kita dengar di Nullah tadi kata abang. Silakan Ustaz. Maaf. Ketutup ini lemak B2. Iya, padahal sudah Selamat siang semuanya. Oh, apalagi yang ini nih. Ada apa panggil-panggil? Cacing pitanya dari ujung kuku kaki sampai ujung rambut ini mah. Apa? Mau cerita apa? Dongeng? Dongeng apokripa? Atau Injil Matius? Pseudo? Mau dengar nggak dongengnya? Pertanyaannya sederhana. Apa artinya Kristen? Arti Kristen? Iya. Coba. Orang disebut Kristen karena apa coba? Ya makanya saya nanya. Ya, apa Yesus kan nggak bawa artinya Kristen? agama. Siapa Kapan yang Yesus nanyain membawa agama? Saya bertanya apa artinya Kristen, siapa yang nanyain agama Kristen? Saya menanya apa artinya Kristen? Kristen, orang disebut Kristen karena hidupnya mengikuti cara hidup Yesus. Begitu. Di mana referensi literasi kalau Kristen itu artinya pengikut Yesus? Kristen pengikut Yesus. Ah, Jadi Kristen itu para rasul ya, kalau kamu buka ya, itu hidupnya kenapa mereka disebut Kristen? Karena mereka hidup seperti Kristus. Kekristenan Oke. bukan agama.
Kekristenan Kalau- adalah sebutan bagi orang yang kalau- percaya Ya, dan hidupnya pelan-pelan. seperti Kristus. Begitu. Kalau murid-muridnya Yesus pengikut Yesus bukan? Hah? Loh, mereka kan hidup seperti Kristus. Saya tidak nanya itu. Loh, dia tidak tanya Murid-murid itu. Terus mereka hidup seperti apa? murid-muridnya Yesus pengikut Yesus bukan? Ya? Murid Yesus kan mengikut Yesus. Kenapa tidak dikatakan Kristen? Hah? Tidak dikatakan Kristen. Yang tidak katakan Kristen siapa? Coba kamu baca. Kalau misalkan Kristen itu artinya pengikut Yesus, Kamu baca Roma 16 ayat 7. Kenapa? Coba di mana dalil kalau murid-muridnya Yesus itu Kristen? Apa Yesus itu Oke. apa? Roma 16 ayat 4. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku, ya, kepada mereka. Bukan aku Ditanya saja yang apa, berterima kasih, tetapi juga dijawabnya semua apa. jemaat Yahudi. Ayat 7 nih. Pertanyaannya, dalil dari mana kalau Kristen itu artinya pengikut Yesus? Gimana Kalau siapa misal bilang Kristen pengikut Yesus? Kristen itu orang yang hidupnya Blok seperti utang, Kristus, hidup kudus, gak kawin-kawin 2 Oke. kali, gak poligami. Itu Berarti Kristen. Kristen pengikutnya hidup seperti Yesus. Pengikutnya hidup seperti Yesus. Yang bilang Iya. apa? Kan kamu yang bilang. Blok utak. Nih, kamu yang bilang ngomong kan? sendiri, Ya, kamu kan sendiri. bukan aku orang Kristen, makanya hidupmu mengikuti Muhammad. Boleh poligami, boleh kawin cerai. Ya. Itu bedanya di situ. Jadi perbedaannya Kang di Ustadz, situ. Ini backup dulu saya majelisnya udah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kristen itu artinya pengikut Yesus gitu. Kristen berasal dari Kristus. Kata Kristen pertama kali muncul di Antioquia ketika orang pertama kali Kristen itu di Antioquia di Turki sana. Mereka sebenarnya tidak disebut beragama, tetapi disebut Kristen. Kristen itu artinya apa? Begitu. Arti Kristen itu apa? Kok ada arti? Orang yang mengikuti cara hidup Kristen, ya. Yesus datang itu Yohanes 3 ayat 16. Kenapa kok? Dia datang bukan supaya Bisa kita jawab menyebarkan agama. Sulit Yesus pertanyaan, datang Bu. untuk menyatakan Bang. kasihnya bagi dunia. Pertanyaanku, arti Kristen itu apa? Simpel jawabnya, nggak usah panjang. Oh, arti Kristen. Arti Kristen itu apa? Apa sih pesan-pesan moral yang kalian tanya nggak ada sama sekali? Coba Arti tanya Kristen itu bagaimana apa? sih pesan-pesan moral dari Tuhan Yesus, cara hidup bagaimana? Aku suaraku ada nggak sih teman-teman? Ya, Ustaz. Ada ya? Ikutin aja Ustaz, nggak apa-apa. Nggak, suaraku ada nggak sih? Ada. Ada bang, aman bang. Menyala Apaan? bang. Ada. Kirain suaraku nggak ada, nggak kedengeran. Ikutin aja dia, tapi Arti kita Kristen buktikan itu apa? aja. Buktikan, kalian punya dongeng Arti Kristen 28 itu apa? dongeng itu yang di Quran, kalian Woi. tahu nggak? Arti Kristen itu apa? Yang ambil dari Injil Apokrif. Saya kasih tahu supaya kalian Arti pintar. Kristen itu apa, Bonyo? Kok arti Kristen terus arti Kristen? Apa yang dibahas arti Kristen? Udah dibilang orang Kristen itu orang yang hidupnya seperti Kristus. Para rasul disebut Kristen. Itu kamu buka Roma 16 ayat 7. Nggak bisa jawab dia teman-teman. Nggak bisa jawab. Arti Kristen itu apa? Artinya nggak ada arti di situ. Nggak ada. Dari mana artinya? Coba Kristen kamu nggak ada tunjukkan. arti, teman-teman. Coba kamu tunjukin di mana artinya. Kristen itu nggak ada artinya. Itu kan kamu ngalang kan? Ngalang sendiri, jawab sendiri. Kok ngarang aku bertanya, siapa yang jawab? Aku cuman kaget aja jawabanmu Kristen itu nggak ada artinya. Aku kaget, bukan menjawab. Iya memang nggak ada artinya. Kristen itu kan Kristus, berasal dari Kristus ya. Ya makanya Boleh orang ya, yang teman-teman, di ya, Antioquia kuncinya. pertama kali di Turki mereka sebenarnya Kristen tidak itu nggak disebut ada artinya teman-teman. beragama, tetapi disebut pengikut Jadi Kristus. kalau kalian lihat oten-oten longor-longor ini wajar ya, karena Kristen itu nggak ada Longor-longor di artinya. mana? Oten pintar-pintar. Kamu tonton VT saya biar pintar tuh. Saya edukasi tuh. Tonton Ya semua udah. VT saya. Arti Izin Kristen Ustaz itu Dio. nggak tahu. Izin Ustaz Dio, saya ikutin izin Ustaz Dio ya. Saya tanya sama Anda. Apakah Petrus, Yohanes, kemudian Andreas, Stefanus sebelum di Antioquia sudah pernah disebut dengan Kristianos?
Yang menyebut Kristen Dijawab, itu siapa? Conge. Kau ini macam paten kali. Kau jawab pertanyaanku. Ya? Apakah Petrus, Yohanes, Stefanus, Andreas pernah disebut sebagai Kristianos atau pernah Roma disebut 16 sebagai ayat Dijawab 4. pertanyaanku. Hei, Ih, dijawab pertanyaanku. pakai Kau kan dalil, tadi bukan bilang congol. jemaat Antioquia itulah yang pertama kali disebut Kristianos. Saya tanya, jemaat di Antioquia itu murid Paulus atau murid-murid Petrus? Jawab. Jawab. Buka mute kau jawab. Diskusi kok, Mak. Dijawab pertanyaanku. Diskusi kak menggiring nih. Diskusi Loh, kan menggiring. loh. Kau dari tadi ngelantur deh, ngomong deh. Coba berani nggak diskusi sama saya? Dijawab pertanyaanku. Apakah Petrus, apakah Yohanes, Saya tanya Alkitab, Stefanus? saya tanya Alkitab. Jawab pertanyaanku. Aku mau Enggak, dengar kamu tanya Alkitab, saya tanya Alkitab. Jawab pertanyaanku. Kami pasti berani menjawab pertanyaanmu, tapi jawab dulu pertanyaan kami. Apakah pernah, diam. Apakah pernah Yohanes, ya Petrus, Andreas, kemudian Matius, ya mereka pernah disebut Kristianos di zaman Yesus? Silakan kau jawab. Kalau ada tunjukkan di mana datanya. Silakan. Kan udah saya bilang, kamu buka Roma 16 ayat 7, kamu baca Pertanyaannya apa tadi, Dek? supaya pinter. Jangan saya ngomong Dijawab. Peristiwa di Antioquia di dalam Kisah Para Pewarta 11 25 26 itu sesudah Paulus mengajar kepada orang-orang tak bersunat. Betul? Galatia 2, Galatia 1, 7, 8. Galatia 2, 7 dan 8. Sebagaimana diberikan kepadaku ya hikmat pengajaran bagi orang-orang tak bersunat, maka Petrus dan Barnabas menjadi rasul bagi orang-orang yang bersunat. Nah, berarti murid-murid Paulus yang di Antioquia ini yang bersunat atau tidak bersunat? Conge, jawab. Jawab. ya, yang Jawab. bersunat itu masuk neraka kata Muhammad. Nah, kamu mau jawab apa coba? Saya Wih. Muslim nomor Conge, kau. Kan kau tahu kan aku izin Ustadz Dio. Disabarin kau nggak bisa-bisa, kau nggak bisa berdiskusi baik-baik kau. Ditanya Kristen ke artinya apa? Kau bilang kami di sini bodoh semua lah. Kristianos itu bahasa Yunani, Conge. Kata Kristiani berasal dari akar kata Kristianos, follower of Christus. Itu tertulis di dalam Alkitab Sabda. Sudahlah botol isi kepala kau cuman firman. Bongek pula kau. Kau pikir kami nggak tahu? Tidak pernah ada data di dalam Bible Anda. Saya kasih tahu sama Anda. Tidak pernah Yesus memanggil murid-muridnya. Yesus dipanggil oleh murid-murid Yesus digelari oleh orang-orang di waktu itu sebagai Kristianos atau Kristen. Nggak ada. Ya, kan ngalor ngidul kau kan. Ustadz Dio masih sabar deh, aku ikutin mau kau gitu loh. Ujung-ujungnya kau kena ludah kau. Kenapa kau bonge di mana-mana kau? Bible mau kau bantah. Faktanya memang penyebutan Kristen itu ada di Antioquia. Antioquia ini orang-orang Kristen sendiri tidak bisa memastikan apakah sesudah 15 tahun, sesudah penyaliban, 14 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3, tidak yang tahu pasti. Nah pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus pernah disebut sebagai Kristianos, murid-murid Yesus? Karena murid-murid Yesus semuanya bersunat. Oke? Gampang kok kalau Anda pakai data. Tapi kan Anda cuma bawa conge kan? Dongeng-dongeng kau bilang Quran kau. Justru Bibelmu yang dongeng. Mau aku buka salah satu datanya. Matius 27, 50 sampai 53, siapa saksinya? Hah? Sejarawan mana yang menceritakan itu? Sudahlah bonge, conge kau Setio. Bisa kau cuman begitu aja, nggak jujur pula kau dalam diskusi kau. Layak kau diludahi di mana-mana. Apaan Ustadz Dio? Nggak bisa diskusi, kasihan. Gak bisa memang. Iwan Pila, kalian di bawah nonton 300 pelit amat, kalian tap-tap layar brother.
Ayo didukung ini komal-komalnya Kak Indah ini kan. Ayolah, oke? Ya, di sini udaranya mantap. Ayo. Udaranya mantap, suasana cukup segar. Mohon ditap-tap Kok ada layar. ini Ustadz ya? Ah. Izin Ustadz, kok ada Siap, ini ya? Data yang saya dapatkan, sejarah kekristenan berkritik tolak dari kehidupan Yesus. Jadi Kristen loh. Ini Wikipedia. Ini ada nih. Sejarah kekristenan itu kritik tolak dari kehidupan Yesus, seorang guru Yahudi dan pengkhotbah keliling yang disalibkan di Yerusalem. Agak lain. Pertama kali adanya Kristen yaitu muncul di Antioquia, didirikan oleh Paulus setelah mengajar kepada orang-orang yang gak bersunat. Mulanya kekristenan adalah gerakan akar umbi yang disebarluaskan oleh para rasul di kota-kota hingga mencapai masa genting pada abad ketiga ketika pemelukan bertambah hingga lebih dari 1 juta jiwa. Dukungan yang diberikan Kekaisaran Romawi Konstantinus. Pada permulaan Desawara 300-an memiliki andil besar dalam transformasi kekristenan menjadi sebuah agama terlembaga. Dia tadi bilang Yesus enggak bawa agama. Kristen ini bukan agama. Memang Kristen bukan agama, sekte kok. Tapi di KTP mereka nama Sebentar. Fulan, tempat Sebentar. tanggal lahir sekian-sekian, agama Kristen. Bukan begitu, Dinda. Kristen itu memang agama sekte baru. Agamanya siapa? Yang dikatakan nama Kristus 23 Ya, nomor Ustaz. 15. Itu datanya. Menjadi pemeluk agamamu menjadikannya 2 kali lebih sesat. Paulus nggak mengatakan Yesus Tuhan kok. Yesus Tuhan kata Paulus kok. Ah itu ya. Yang modal conge, yang modal typing hujat, kena bisukan, kena blokir. Ada Dian Pratama gampang. Kalau Bang Ardiansyah ya modenya tahu-tahu kan bisu, tahu-tahu nggak bisa lihat lab gitu kan. Ganti akun lagi. Ternak lagi akun yang banyak, biar ku blokirin semua. Kalau mananya cuma conge. Hah? Iya, karena orang Islam ini kan nggak bisa kalian bantah data Bibelmu sendiri. Terlalu pintar kami, bukan terlalu pintar kami Ustadz Dio ya. Kami terlalu membuka hati belajar. Bukan kami pintar, tapi kamu terlalu bodoh dan sesuai kata-kata Paulus. Ya kan, 1 Korintus 1:18, 1 Korintus 1:23. Iya kan, 1 Korintus 4:10. Ayo rekan-rekanku, bantu komanya biar eksis, tap-tap layarnya, linknya dibagikan, di-sharekan. Kalian juga jangan mode rockardus ya. Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu ya. Ayo, kencangkan 10K, ayo bantu. Silakan dibantu. Lanjut Ustadz Dio. Kalau udah begini nih open dah. Kristen yang lain ini pada conge nggak denger. Cuman berapi-api, mereka bernarasi berapi-api tapi dari isinya. Hujat Ustadz, tipis-tipis kan. Hujat kadang-kadang nggak berdata pula. Tadi ada yang bilang Islam itu menyembah Muhammad lah. Mana datamu? Kabur langsung dia. Edis banget. Ayo yang di bawah, linknya dibagikan. Ini insya Allah ya. Sebetulnya begini, kita ini bagian daripada insya Allah khairu umat. Betul nggak Ustaz? Mengajak manusia menyembah kepada Tuhan yang nggak mungkin mati lah, namanya Tuhan. Tuhan kok mati? Akal sehat kita pasti menolak. Ngapain kau minta sesama yang minta? Ngapain kau berdoa kepada yang berdoa? Ngapain kau menyembah kepada yang menyembah? Lah buat apa?
berarti dia punya hajat, berarti dia tidak maha kuasa. Ngapain kau menyembah kepada dia yang diberi kuasa? Tentu bandingkan dengan tuannya orang Islam. Kulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Weh, keren Tuhan kita nih, betul nggak Ustaz Dio? Katakanlah Allah lah pemilik segala kerajaan. Yesus diberi. Hah, diberi. Mau Tuhan dapat pemberian. Alamak. Apa bedanya dengan Ustadz Dio ngangkat sekretarisku, kuberikan kepadamu segala kuasa di kantor ini. Kapan waktu Ustadz Dio mau pecat itu sekretaris, pecat sajalah. Betul nggak Ustadz Dio? Sehebat-hebatnya pemilik Apple, ya kan? Namanya siapa? Oh, sekarang tuh siapa sih pemilik Apple tuh? Yang CEO-nya tuh? Aduh, siapa? Waktunya pemilik saham nggak suka, kena pecat dia. Hebatnya kurang gimana tuh? Ya kan? Buktinya Yesus nggak berkuasa lagi di sorga, anak manusia doang. Silakan yang Kristen. Silakan lanjut, Ustadz Dio. Iya, naikkan aja teman-teman Kristen yang bisa diskusi baik lah. Yang congek-congek jangan naik, kasihan. Congek. Lanjut. Kak Ina bikin tema. Ya, yang naik jangan congek. Apa ya tema yang bagus Ustadz kira-kira? Apa ya? Bebas sih kalau aku ikut aja mereka. Soalnya mereka kan ingin literasi. Kalau kita bikin judul Udah bikin tema yang kontroversi, bikin telinga panas. Oten orang neraka. Atau gini. Oten pengikut orang neraka. Apa ya bagusnya ya? Apa kira-kira yang pas? masuk neraka. Orang neraka aja lah. Sesuai pembahasan aja tadi, Ustaz. Yesus nggak kenal Kristen. Sesuai pembahasan kita tadi. Itu menohok belum menohok. Kalau orang neraka ini udah kena, pasti kena mana-mana kena ini. Orang neraka ini panas telinga oten nih. Wah, dia naik dia. Ayo kalian yang Kristen, buktikan kalian itu dapat surga. Sekarang kita butuh dalil di mana datanya Kristen pasti masuk surga. Dan kami bisa membuktikan kalian adalah penduduk neraka. Karena gini, surga kalian kan cuma 124.000 stadia tuh. Sementara jumlah oten sekarang 2 miliar. Kalian dapat yang mana kira-kira? Dan Lukas 22 nomor 30. Ke-12 murid Yesus menghakimi 12 suku bangsa Israel. Kamu yang hakimi sopore? Ayo, silakan. Yang menghakimi Kristen sopo? Ya kan? 12 murid Yesus. Tapi kok menghakimi ke-12 suku bangsa Israel? Katanya sudah dijamin masuk surga, tapi kok ada penghakiman? Ya naik siapa? Nanti kita bahas itu. Di sini ada ustadz kami ya. Kita bahas surat Maryam itu, nanti aku bacakan kepadamu. Surat Al-Bayyinah, apalagi ya? Surat Qaf, ya kan? Innal muttaqina fi jannatin. Fusilat, terlalu banyak dalam Al-Quran itu. Terlalu banyak. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus shalihat, banyak. Naik. Siapa Josephine, silakan naik. Ya. Silakan naik, kita diskusi baik-baik di sini. Justru saya itu menginginkan kalian itu mematahkan argumentasi kami, membuktikan kalianlah yang masuk neraka, membuktikan Islam masuk surga. Salah pula aku. Membuktikan Otela pasti masuk. Salah lagi, neraka lagi. Heran aku ini. Ayo, buktikan. Buktikan kalian masuk surga. Ya walaupun Ustadz Dio pasti nggak kepengen orang ganteng begitu di surga, cuman pelanga-pelongo nunggu ngantrian mau nusbol tuan. Nggak kepengen banget aku, kalau aku jujur aja tuh. Sorry ya. Yang di dunia ini belum punya pasangan datang ke surga pelanga-pelongo ngapain? Yang perempuan di surga naik Mardan. Itu udah aku tarik Mardan naik. Iya, coba aku mau tanya, kira-kira orang ganteng kayak Ustadz Dio kayak aku ini rasa-rasanya gimana ya?
duit banyak tapi istri nggak punya tuh rasanya gimana? Aduh mak, ngeri kali lah bah. Ayo yang muslim, tap lainnya kencangin lagi. Tapi memang Kristen tuh munafik ya. Lukas 19:28 ya, atau Matius 19:28-29, Yesus menyanyikan 100 istri loh. Udah diapain istri itu di sorga coba? Dianggurin, dipelong-pelong gitu. Apa mau ngantri usbokin? Ya silakan yang Kristen naik saja. Di sini kalau nanya Islam, Ada yang multi insya ini, Allah. Ustaz. Kenapa? Ini kursi 2 buat Oten ya Ustaz ya. Kalau ada muslim yang naik, kita bilang aja apa yang mau disampaikan kan gitu. Oh silakan. Ya sambil kalian tap layarnya lah, jangan pelit-pelit kalian yang di bawah itu tap layar. Subhanallah gitu. Jangan macam Oten kan terkutuk, Yesus terkutuk kan jangan begitu. Haleluya. Halo. Rahmati ya. Welcome. Aduh, loncat lagi. Bertanya ya. Silakan naik bertanya, tapi kita gantian, tapi Dan ini yang ditanya itu mulu dari dulu, nggak pernah berubah. Itu aja yang ditanya. Dijelasin otaknya nggak punya kapasitas. Itu doang yang dia mau. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Ustaz. Ini Waalaikumsalam ada teman-teman yang baru pasien bergabung. ODGJ. Waalaikumsalam. Ini adalah pasien ODGJ, orang dengan gejala jadi begini nih. Lanjut. Osin. Iya. Halo Osin, apa kabar Ibu? Sehatkah? Puji Tuhan. Oh, sehat. Oke. Benarkah di dalam Markus 9 nomor 49 setiap orang akan digarami di api, Bu? Digarami. Oh, Ibu. Ya bacalah semua. Di dulu. mana Yesus menjanjikan kalian masuk surga? Ada enggak? Bacalah semua. Kristen dulu. dijanjikan masuk surga. Masa sih kita aja kamu baca gitu aja. Mana dalilnya Ibu? Kristen masuk surga? Ada enggak? Ya iyalah. Semua pengikutnya. Di mana masuk itu Ibu? Biar saya buka. Sabar. Ibu, Iya sabar. di mana? Di mana dalilnya? Kita pakai dalil, Bu. Mana dalilnya? Ibu, oi. Ibu. Aduh. Sabar katanya, sabar, dia lagi cari. Silakan Bang Dian. Oh, lagi cari. Oh. Ya, biarin dulu dia cari dulu ya. Mana di situ tertulis pengikut Ya, Kristen sabar. masuk surga. Nah, itu. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Oh. Stadio. Baca. Oh, Yohanes 14. Judul apa di situ Bang, Bu? dia lagi Tertulis sholat Bu, izin, dibaca Bu. Yesus berjanji menyediakan tempat di rumah Bapak. Oh, rumah Bapak. Dia ngomong sama siapa, Bu? Yesus berjanji menyediakan tempat di rumah Bapak. Ya, ngomong sama siapa dia Di ngomong? rumah waktu Bapak itu surga, ya kan? Bagi pengikutnya. Kau Misiani, kalau kau mau diskusi baik-baik, kau baik-baik. Kalau enggak kau keludai, kau blokir dari Komal ini. Mau kau? Aku nanya baik-baik, congek kau. Baik-baik kau diskusi dengan aku. Kau lawan aku aja, yuk. Ini kau.
Kau benar-benar kalau diskusi bapak-bapak, pala bapak kau. Kau nggak Hajar, tahu. hajar mesianik. Loh, kok dituruni? Nggak ada otaknya itu orang nanya baik-baik kok. Saya hormati Bu Esin. Bu Osin saya tanya. Nih Bu Osin, saya tanya. Sewaktu Yesus berjanji kepada murid-murid menyiapkan rumah di rumah Bapak itu, Berjanji kepada pengikutnya. Dia berjanji, Yesus berjanji kan dapat di rumah menyediakan Bapak. tempat di surga. Yesus sedang ngomong sama siapa di situ? Ngomong sama Siapa kami. pengikut Yesus? Lah cuma Kristen lah, siapa lagi? Iya, siapa pengikutnya? Iya cuma Kristen. Mana ada Bu, aku aja ngelawan di dia. situ Yesus Lah, berbicara cuma dengan Kristen. 12 murid. Bu, sini, aku Benar. Oke lah. Bagus. Nah, bagus kan? Kau nggak pernah sopan kau mesianik. Ya, kami nggak berani lawan orang bodoh macam kau. Diblokir kan kau kan? Dia. Nggak ada Takut kau. takutnya aku sama Anda. Kalau kau Dengerin, nggak saudara takut, Anda itu, jangan dengerin Bu turunkan Osin. dia. Kalau Dengarkan kau saya nggak Bu takut, Osin. jangan turunkan dia. Dengerin. Ya. Buktinya Bu Osin nggak Jadi saya kalau turunkan. kau menurunkan dia berarti kau Dengerin saya nanya tadi sama Bu Osin. Sewaktu Yesus, begini loh, saya hafal datanya Bu Osin. Yohanes 14, wow, saya ini setir mobil, saya masih ingat. Ya percayalah, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Elohim, percayalah kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat. Jika tidak demikian aku mengatakan kepadamu, aku akan pergi ke rumah Bapak untuk menyiapkan tempat bagimu. Apabila aku sudah menyiapkan tempat bagimu, maka aku akan kembali kepadamu, membawamu, supaya di mana aku berada, di situ kamu berada. Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jawab murid-murid. Apa jawab Yesus? Ya kan? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Betul begitu Bu Osin datanya? Betul? 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 Buka mute-nya Bu Osin. Saya pakai data kalau ngomong. Saya nggak suka orang cuma congek-congekan doang gitu loh. Ya. Iya, dan kau dibisukan berikutnya Mardan, kau congek masalahnya. Nah. Iya kan? Nggak berkurang penonton di sini kok. Dibisukan kau. Kenapa? Karena mereka waras gitu loh. sabar, ada orang loh, sabar. Iya, silakan. Coba betul atau tidak data yang saya baca tadi Bu Osin? Betul atau tidak? Apakah waktu itu Yesus berkata dengan orang-orang Kristen? Silakan. Loh, kok nggak diem Bu Osin? Saya udah tanggapi, saya berikan kesempatan Anda bicara. Betul tidak di situ Yesus berbicara dengan Kristen atau dengan 12 muridnya yang adalah domba-domba yang hilang dari Bani Israel? Itu pertanyaan saya. Berat hadirin. Itulah kalau modal cuman conge. Gitu loh kalian itu. Data sendiri kalian bantah. Siapa tuh yang pengecut kali yang semalam itu? Si Cipto. Tahu nggak Ustadz Dio? Narasumbernya Pendeta Jeki. Si Cipto itu. Ada Kristen berani. Pengecut.
Si Mardan mau nanyain Ini tentang saran Quran. Baca Quran nggak bisa. izin, Afwan Ustaz, izin. Ini teman-teman Kristen kalau mau naik di Komal Muslim cuma mau bertanya nggak mau ditanya, mending kalian tuh datang ke Ustadz Tahta. Nah, di mana ada Ustadz Tahta, di situ pertanyaan kalian tuh mau apa aja gitu. Kita bukannya nggak bisa Beliau jawab itu- seperti Ustadz Tahta, Bang Ardi. Tapi orang ini ya bertanya, dia ada nanya aja nggak bisa. Bertanya tapi nanya Iya aja juga. salah. Itu dia. Iya kan? Tadi nanya, oh kenapa kalian nggak ikutin Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu mati diracun. Mana datanya nggak punya? Iya kan? Bagaimana kita mau jawab kalau pertanyaan itu sama sekali tidak berbasis pikiran dan data yang benar? Cuman mau framing doang, ya ngapain deh? Ini Komal Muslim, Komal bermartabat. Loh tadi Bu Osin bilang begitu, saya langsung bacakan. Bahkan saya bisa bacakan sampai nomor 16. Nggak melihat Bible saya ini Bu Osin. Iya, Ustadz memang. Ian habis Bibel. Enggak, saya nggak habis Bible. Sebagian kecil. Nah, kalau saya disebut Ustadz penipu, yang mengklaim diri saya Ustadz sopo. Satu, yang kedua, Bibelmu yang kubacakan tadi berarti nipu ya? Iya. Ya ngapain kau di mari Johnson? Begini caranya Johnson. Ini loh ya dek, makasih deh ya. Mampus. Isu. Gampang kok. Nih yang begini nih. Tuh lihat ya. Dah, Drake. Naik Drake. Bisu. Gampang kan? Gampang kan? Ngapain kau repot nonton di Komal Muslim? Udahlah kau pergi Komal Saat Teduh. Ya, Mikana, Agatha, pakai jilbab ya kan. Kerjanya cuman nyuruh orang naik. Habis itu pokoknya imani saja. Atau Lina Wijaya kan begitu kan. Kalau kami kan suruh buka data. Bu, bacakan datanya Bu, silakan. Begitu dong. Lebih terhormat mana kira-kira kita rekan-rekan Muslim ini kalau buka Komal? Lebih terhormat kita lah. Saya rasa pastilah, iya kan? Silakan bicara, tunjukkan dalilnya, mana datanya. Enak kalau dengan orang Islam ini, bukan omong-omong macam kalian. Klaim doang, nggak ada bukti. Bosin, sudah pingsan Bosin. Sibuk kali bos ini, Bah. Bukan, ini sambil bisnis kan ini sih. Nah, ini Alhamdulillah. lagi. Iya, iya. Sabar ya. Ya, oke. Ardi, aku mute dulu ya. Di sini rada ini. Bawa mobil masalahnya. Siap. Udah dapat datanya, Ibu? Itu kan tadi di Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 itu tadi kan untuk orang-orang pengikut Yesus yang murid-muridnya gitu. Untuk Kristennya yang mana? Gitu loh. Yang kita tanya itu Kristen. Mana janji Yesus untuk Kristen masuk surga? Atau mana janji Yesus untuk Kristen yang menyembah Yesus? Nah itu. Justru yang ada tuh diusir. Halo Sarwani 966. Monitor abang. Bosin, pinsang kah? Pinsang bosin. Gimana nih bosin ini? Masih sibuk dia, masih sibuk. Nggak apa-apa. Biarin aja. Kan yang Kristen yang mau diskusi naik saja.
Tenang aja, saya itu menyesuaikan ritme kalian kok. Kita ikuti ritme kalian. Ayo naik, silakan. Halo, Stanislaus. Aduh, Halo, Kristen Bang. iya Katolik. Oh, Katolik. Apa Katolik itu bukan Kristen, Bang? Ya Kristen Katolik. Oh, Kristen Katolik ya. Oh iya. Jadi, Bang, ini ada tema, betul nggak Kristen itu masuk neraka atau mana janji Yesus Kristen masuk surga gitu? Silakan Bang. Ada nggak datanya? Kristen Di masuk mana? neraka, Kristen. Gitu. Hah? Ya tunjukkan aja ayat Kristen masuk neraka. Tunjukkan ayatnya Kristen masuk neraka. Matius 7, 21, 22 sampai 23, Bang. Bunyinya, Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa di surga. Pada hari terakhir, banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan menggunakan namamu, mengadakan banyak mujizat menggunakan namamu? Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku, kalian semua pembuat kejahatan, aku tak mengenal kalian. terus Ya apakah Bang, di situ itu kan semua pada hari atau- akhir tuh. Ya, Ya enggak, memang enggak semua Itu diusir oleh Yesus, tapi kan Yesus mengatakan, pada hari terakhir banyak orang yang berseru kepadaku Tuhan, mengusir setan pakai namaku, mengadakan banyak mukjizat menggunakan namaku. Lalu Yesus berkata, pada hari itu aku berterus terang kepada mereka dan mengatakan, enyahlah kau dari hadapanku. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan, Bang? Bukankah Kristen? Bernubuat Ya, pakai tapi mana kan nama di situ Yesus, tidak. bukankah Kristen? Iya Kristen, tapi di situ kan konteksnya tidak semua orang Kristen toh. Ya sudah, betul ayat itu. Enggak ada yang salah. Iya, tidak semua orang Kristen baik, tapi yang memanggil Yesus Tuhan siapa? Ya Kristen. Ya udah, berarti itulah yang diusir oleh Yesus. Baca sendiri datanya, Bang. Iya tahu, saya itu tahu, tapi kan di situ tidak semua toh. Nah, Jadi tidak ada semua, tapi bagi yang memanggil Yesus Tuhan, berbuat pakai nama Yesus, mengadakan banyak mukjizat menggunakan nama Yesus, itulah yang disebut oleh Yesus. Pada hari itu aku berterus terang kepada mereka. Siapa mereka ini? Orang yang memanggilnya dia Tuhan, mengusir setan pakai namanya. Kan sebelumnya di nomor 21-nya kan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga,